sebenarnya orang Indonesia itu timbul. Oke, jadi kali ini untuk kalian semua, terlebih khusus untuk generasi emas Papua, jangan dulu skip video ini dan kalian harus nonton dari awal sampai akhir nanti. Bagaimana kalian mengetahui berjalannya sejarah bangsa West Papua dan akan melawan dengan NKRI. Kemerdekaan NKRI di tahun 1945 dan begitu berjalannya perjuangan Papua tahun 1961. Untuk itu langsung saja kalian nonton serius baik-baik. Ini cerita paling seru sekali, cerita paling seru. Untuk itu, gas! Mari kita simak baik-baik ceritanya. Ini Soekarno. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Indonesia yang sebelumnya disebut Hindia Belanda. Jadi Indonesia ini dulu disebut Hindia Belanda ya. 1945 Oke. setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Namun, Papua atau Irian Barat masih menjadi kekuasaan Belanda dan Nugia Britania menjadi kekuasaan Australia. Daerah-daerah ini menjadi sekutu pasukan Amerika Serikat dan Australia sepanjang Perang Pasifik. Namun karena tidak adanya pembangunan di teritori Australia dan kepentingan Amerika Serikat, membuat dua wilayah Nugini ini terpisah. Pada ini 1960, Dewan Legislatif akan diperluas adalah salah satu cara Jadi untuk dekolonialisasi Papua. Dewan Legislatif akan memperluas. Papua mengadakan pemilu pada Januari 1961. Anggota masyarakat adat dipilih untuk pertama kalinya, meskipun secara tidak ini langsung. yang apa? Pepera ya. Hasilnya, Dewan Papua atau New Guinea Council dilantik pada April 1961. Dewan ini menjadi katalis kesadaran politik masyarakat Papua, sehingga dari sinilah istilah Papua Barat dikenal. Jadi tahun Adanya manifesto politik oleh Nicholas Joe dan kawan-kawannya di Komite Nasional pada 19 Oktober tahun 1961 berhasil mendesak Belanda untuk memberikan kemerdekaan pada Papua Barat. Belanda setuju. Bendera bintang kejora tegak berkibar pada 1 Desember 1961. 1 Desember. Tapi pas juga tanggal lahir ya. Inisiasi kemerdekaan tersebut kemudian direspon cepat oleh Indonesia. Menurut Indonesia, seluruh wilayah jajahan ex-Belanda adalah hak NKRI, sehingga Presiden saat itu, Soekarno, langsung mengeluarkan maklumat 3 Komando Rakyat atau Trikora pada 19 Desember tahun 1961. Gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu, hei seluruh Tapi rakyat Indonesia. Soekarno pernah mengakui bahwa itu Bendera negara merah Papua putih Barat. di Papua, di negara ini, di Sehingga Irian Barat beliau itu. gagalkan negara Papua Barat itu. Soekarno menugaskan Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima memimpin militer Indonesia dalam penyerangan terhadap Belanda dan pejuang kemerdekaan Papua Barat. Amerika Serikat dan Indonesia tampaknya berada di satu sisi. Penasihat Keamanan Nasional Mike George Bundy melobi Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy untuk menegosiasikan transfer pemerintahan Papua Barat ke Indonesia. Sehingga muncullah perjanjian New York atau New York Agreement yang dirancang oleh Robert Kennedy dan ditandatangani oleh Belanda, Indonesia, dan PBB pada 15 Agustus 1962. Namun, di lain sisi, para nasionalis Papua Barat merasa kecewa sebab perjanjian itu dirasa tidak melibatkan mereka dan rakyat asli Papua. PBB melalui UNTEA mengambil alih Papua Barat pada 1 Oktober 1962. Kemudian, di tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan administrasi Papua Barat kepada Indonesia. Hal ini membuat Indonesia mulai mengintegrasikan Papua ke wilayah Indonesia dengan dekret Presiden 8 dan 11 tahun 1963. Sejak saat itu, Papua Barat menjadi kontrol penuh dari militer Indonesia yang ketat, sehingga lahirlah berbagai gerakan Papua Merdeka melawan Indonesia. Salah satu gerakan Kargoisme lahir di Papua. Gerakan spiritual ini menggabungkan kepercayaan adat dan Kristiani yang dibentuk oleh kepala distrik Demta bernama Aser Demotekai. Di kemudian hari,
dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM. OPM berdiri pada 1 Desember 1963. Setidaknya kita sebagai mahasiswa Aser atau Demotekai sebagai pelajar sangatlah atau kooperatif sebagai dengan pemerintah kaum Indonesia, intelek, itu bahkan harus kita bisa melarang kekerasan. membedakan. Namun, salah satu penerusnya, Jacob Prai, melanjutkan gerakan kemerdekaan Papua Barat dengan kekerasan dan konflik. Faksi kedua OPM terbentuk pada tahun 1964 di Manokwari, Papua, dengan pemimpinnya bernama Perianus Aronggeat. mental ya digunakan. Kelompok-kelompok ini terus menyuarakan kemerdekaan Papua Barat, sehingga pengerahan militer Indonesia di bumi Cendrawasih mulai ketat membatasi kegiatan-kegiatan OPM. Tokoh-tokoh OPM seperti Johan Arix, Ferry Awom, Lodwig, dan Baren melakukan pertemuan. Alhasil, OPM melancarkan penyerangan ke barak pasukan Indonesia di Batalion 751 Brawijaya pada 28 Juli 1965. Dilatar belakangi oleh konflik yang terus-menerus, maka rakyat Papua Barat diberi kesempatan menentukan nasib sendiri pada tahun 1969 sesuai piagam PBB dan resolusi 1514 Majelis Umum PBB dengan nama Penentuan Pendapat Rakyat atau PEPRA. Sebagai bagian dari perjanjian New York, PEPRA dilaksanakan pada 14 Juli sampai 4 Agustus 1969 untuk menentukan status Papua Barat antara memerdekakan diri atau integrasi dengan Indonesia. 1025 laki-laki dan perempuan diseleksi oleh militer Indonesia dan secara aklamasi atau perwakilan. Hasilnya, sebagian besar memilih bergabung dengan Indonesia. Bukan perwakilan. PEPRA itu disaksikan langsung oleh utusan PBB, Australia, dan Belanda. Hasil PEPRA dibawa ke sidang umum PBB tanggal 19 November 1969. PBB menerima dan menyetujui hasil-hasil PEPRA dalam resolusi 2504 Majelis Umum. Dari sinilah muncul nama Provinsi Irian Jaya. Bagi pendukung kemerdekaan Papua, PEPRA tidak demokratis karena dalam perjanjian New York tertulis orang Papua akan melakukan penentuan nasib sendiri melalui 1 suara per orang, bukan perwakilan. Ya, itu harus benar. OPM mengirim dokumen ke PBB meminta peninjauan kembali persetujuan New York dan kemudian mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat di Jayapura pada tahun 1971. Dua tokoh utama di balik deklarasi kemerdekaan pada 1 Juli 1971 adalah Seth Javed Rumkorem, mantan anggota TNI Angkatan Darat Kodam Diponegoro, dan Jacob Prai, lulusan Universitas Cendrawasih yang sangat anti-Indonesia. OPM mendapat banyak dukungan dari rakyat Papua dan internasional seperti Tuvalu dan Vanuatu. Belanda disebut-sebut memberi dukungan moral pada organisasi ini. Rumkorem dan Prai bahkan merencanakan susunan kabinet Papua Barat, di mana Markus Kaisepo sebagai presiden, Nicholas Jowe sebagai wakil presiden, Perianus Aronggeat sebagai menteri luar negeri, dan Permenas Ferry Awom sebagai panglima perang. Meski sedang populer, konflik internal OPM terjadi dan berujung pada perpecahan OPM menjadi 2 faksi, yakni PMK yang dipimpin oleh Jacob Prai dan TPN yang dipimpin oleh Roem Korem. Sejak tahun 1976, OPM melakukan aksinya, mengancam perusahaan tambang emas Freeport. OPM meminta bantuan dalam rencana pemberontakan musim semi kepada Freeport. Namun, perusahaan Freeport menolak bekerja sama dengan OPM. Akibatnya pada 23 Juli sampai 7 September tahun 1977, OPM melaksanakan ancaman terhadap Freeport dengan memotong jalur pipa sluri dan bahan bakar, memutus kabel telepon dan listrik, membakar gudang, dan mengebom sejumlah fasilitas perusahaan. Freeport memperkirakan kerugian mencapai $124.000. Di awal tahun 1980-an, militer Indonesia ditingkatkan sehingga membatasi pergerakan OPM, dan banyak pemimpin OPM melarikan diri ke luar negeri mencari perlindungan. Sejak saat itu, OPM hanya bergerak secara teritorial. Di tahun 1982, Dewan Revolusi OPM yang disebut OPMRC didirikan. Pemimpinnya adalah Moses Weror. Mereka berusaha meraih kemerdekaan Papua Barat
dengan kampanye diplomasi untuk meraih pengakuan internasional seperti PBB, Gerakan Non-Blok, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN. Tahun 1984, OPM melancarkan serangan di Jayapura, ibu kota provinsi dan kota yang didominasi orang Indonesia non-Melanesia di Papua. Serangan ini berhasil diredam militer Indonesia. 14 Februari tahun 1986, OPM kembali aktif, di mana sejumlah karyawan Freeport adalah anggota atau simpatisan OPM. 5 hari kemudian, pada Rabu 11 Februari 1986, sejumlah orang tak dikenal memotong jalur pipa sluri dan bahan bakar dengan gergaji, membakar pagar jalur pipa, dan menembak polisi di lokasi Freeport. Di bulan April 1986, milisi OPM kembali memotong jalur pipa, memutus kabel listrik, merusak sistem sanitasi, dan membakar ban serta menyerang kru teknisi. Januari 1996 dan bulan Agustus 1996, OPM menawan sejumlah orang Eropa dan Indonesia, yakni grup peneliti di kamp hutan. 2 sandera dibunuh dan sisanya dibebaskan. OPM juga mengibarkan bendera bintang kejora di menara air di Pulau Biak pada bulan Juli 1998. Sejak tahun 1980, muncullah tokoh bernama Kelly Kwalik di lingkaran lokal OPM. Ia bermarkas di Kalikabur, Timika. Aksinya sering terpusat di wilayah tambang Freeport Mimika pada tahun 2002. Freeport dan Ferry dengan militernya adalah kriminal, penjahat, pencuri, penindas, pemerkosa, pemusnah segala hidup, pelanggaran segala hukum. Kelly Kwalik tewas tertembak pada tahun 2009. Tewasnya Kelly Kwalik ternyata tidak memadamkan semangat dari OPM. Sosok Goliat Tabuni meneruskan kepemimpinan. Goliat pindah ke Puncak Jaya sejak 2004 bersama Lekagak, Telenggen. Mereka memimpin gerakan bersenjata di wilayah Papua Pegunungan dan terus meluas ke distrik-distrik lainnya. Goliat Tabuni dijuluki Panglima tertinggi OPM TPNPB pada 11 Desember 2012. Di tahun 2014 terbentuk lagi kelompok pro kemerdekaan Papua Barat seperti ULMWP, WPNA, WPNCL, dan KNPB. Mereka mencoba merangkul kelompok-kelompok bersenjata. Di era Goliat Tabuni, Indonesia terus berusaha untuk berdialog dengan OPM untuk mencari titik tengah. Organisasi ini disebut menjadi dalang terbunuhnya 31 pekerja jalan konstruksi Trans Papua pada 2 Desember 2018. PNWP dan Negara Republik Federal Papua Barat atau NRFPB mendeklarasikan West Papua Army pada 1 Juli 2019. April 2021, TPNPB OPM yang dimotori oleh Lekagak Telenggen menyerang Bandara Aminggaru, namun mendapat serangan balik dari TNI Angkatan Udara. Kelompok OPM ini mengamuk di kampung-kampung sekitar Ilaga, membakar rumah warga dan gedung sekolah, menganiaya dan membunuh penduduk sipil. Rombongan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah, Brigjen Putu Dani Karyanugraha, Kabinda Papua, tewas dalam baku tembak ketika diserang saat meninjau kampung Beoga yang dibakar. Banyak militer Indonesia yang gugur dalam baku tembak dengan TPNPB OPM. Juni 2022, tercatat ada 25 orang yang tewas akibat penembakan yang dilakukan oleh KKB, yakni 17 rakyat sipil dan sisanya aparat TNI Polri. 28 Desember 2022, Polda Papua mencatat terdapat 35 warga tewas yang sebagian besarnya tukang ojek yang masuk ke daerah TPNPB OPM. Di awal tahun 2023, OPM menembaki pesawat sipil yang hendak mendarat di Bandara Oksibil, Papua. 48 korban terdiri dari 35 warga sipil, 10 TNI, dan 3 Polri. OPM juga melakukan penculikan terhadap pilot pesawat Susi Air Philips Mark Metrens pada 7 Februari 2023. Kini, 7 kelompok KKB OPM berhasil dipetakan, yakni 1. Kelompok Yambi, pimpinan Lekagak Telenggen berpusat di Desa Ilaga. 2.
kelompok tinggi Nambut, pimpinan Goliat Tabuni, berpusat di Puncak Jaya. 3. Kelompok Gome, pimpinan Peni Murid, berpusat distrik Gome, markas Puncak Jaya. 4. Kelompok Lani Jaya, pimpinan Purom Okiman Wonda, markas di Puncak Jaya. 5. Kelompok Duga, pimpinan Egyanus Kogoya, yang masih berusia 24 tahun, putra tokoh PM Silas Kogoya, bermarkas di Nduga. 6. Kelompok Tembagapura, pemimpinnya adalah Sabinus Wakir, bermarkas di Intan Jaya. Dan yang terakhir, kelompok Kalikopi, pimpinan Joni Botak, bermarkas di Timika. Indonesia sepertinya sejak dulu mengambil jalan tengah dengan mengeluarkan kebijakan berupa pemberian otonomi khusus bagi Papua dan menggelontorkan anggaran besar untuk Papua. Di era Presiden Joko Widodo, Indonesia lebih mengutamakan Papua dalam pembangunan berskala besar. Namun, lagi-lagi, pembangunan tersebut sepertinya tidak membuat OPM berhenti melakukan aksinya. Belakangan ini, mereka bergerak lebih terorganisir. Segala bentuk layanan Indonesia kepada warga pedalaman Papua disabotase. Mereka tahu, hanya di lingkungan masyarakat yang tertinggal dan terisolir, mereka bisa menjadi penguasa, memisahkan rakyat dari pemerintahnya, seraya menjejalkan ide-ide kemerdekaan. Aksi KKB Papua kini dinyatakan sebagai tindak pidana terorisme. Belanda bilang kamu itu orang Papua, Indonesia itu orang Amberi, Indonesia itu orang Melayu yang bukan bangsa Papua, itu bukan bangsa kamu. Belanda sengaja bikin ini supaya permusuhan antara kami dengan orang Indonesia itu timbul. Pemerintah Belanda bilang bahwa kamu akan merdeka nanti, jadi kamu mesti dirikan kamu punya militer sendiri. Dan dipaksa untuk ambil bagian dalam bentuk militernya sendiri. Ada beberapa fanatik dalam militer. Mereka ini yang dirikan OPM. OPM itu bukan lahir dari keinginan bangsa Papua, tidak, itu lahir dari pikiran beberapa orang saudara Papua. OPM itu dibentuk oleh satu golongan kecil yang tadinya mereka dilatih sebagai Papua Free Willers, korps sukarelawan dari bangsa Papua. Jangan lupa like dan berikan komentar positif kamu di bawah kolom komentar. Terima kasih, salam Ita Esa. Oke, terima kasih yang sudah menonton, dan saya merasa bahwa reaction ini saya buat bukan berarti apa ya, yang paling lebihnya bagaimana kita mengetahui sejarah-sejarah di antara dulu Indonesia dan negara Papua yang sempat diakui dari Soekarno, Papua Barat ya. Dan ini juga menjadi informasi juga beberapa kejadian-kejadian yang dari tahun kelahirannya mungkin pokoknya 2000-an ke atas lah, sudah itu ada beberapa kejadian-kejadian kita sama-sama dengar. Dan saya merasa perlu kita mengikuti perkembangan juga sangat penting. Lebihnya untuk kamu generasi Papua juga harus mengetahui apa sejarah-sejarah Papua atau yang disampaikan Pak Soekarno bahwa bangsa West Papua. Thank you.